Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang lemah ini. Engkau mengetahui seberapa kuat iblis yang menjadi musuh kami. Kami mengakui tidak jarang kami dikalahkan karena kelemahan kami. Oleh sebab itu, kami mohon kepadamu, kuatkanlah kami dan berilah kami kemenangan atas dosa dan kuasa si jahat oleh karena penderitaan anak-Mu yang Engkau kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Bersamaku, tiada yang dapat menggantikan-Mu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikan-Mu. Engkaulah jaminan hidupku. Aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikan-Mu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikan-Mu. Engkaulah jaminan hidupku, tiada yang dapat menggantikan-Mu. Engkaulah jaminan hidupku.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada Minggu Septuagesima dengan tema Minggu Hidup Berbahagia di Dalam Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan pasal 33 ayat 24 sampai ayat 29. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Tentang Asher ia berkata, diberkatilah Asher di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya menitikkan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 sampai ayat 2. Datanglah ya sumber rahmat, selamatkan hatiku, menyanyikan keselamatan yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah di balai surgamu. Gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba final yang sesat, untuk membela diriku di pikulnya salibran. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami mempersembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan mulia, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 214 ayat 1 dan ayat 3. Bahagia di hatiku, Yesus selamatanku. Ku puji Juru Selamatku, aku disucikannya. Terangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Yesus yang paling mulia, Raja yang maha besar, kasih karunia dan rahmat dicurahkan padaku. Terangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, hukum yang ketiga dan yang keempat beserta artinya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Maksudnya adalah kita harus hormat dan mengasihi Allah, sebab itu jangan mengutuk atau mengumpat atau memakai jimat-jimat atau berdusta atau menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya ketika kita mengalami hari baik atau waktu menderita, kesulitan, dan di dalam doa serta pujian layak memanggil nama Allah. Karena Allah menginginkan kita hidup dalam keagungan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus hormat dan mengasihi Allah. Sebab itu jangan memandang rendah dan hina tentang ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menguduskan firman-Nya dan tekun mendengar serta mempelajari Alkitab. Kita harus menghormati kekudusan hari Sabat dan mengisi hari itu bersekutu dengan umat-Nya. Karena Allah menginginkan kita hidup suci dan memelihara hukum-Nya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan ayat 3. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engkaulah ku melangkah setapakku. Apabila kau tak ada bersampingku. Dan bila tak ku rasa kuasamu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita persiapkan hati kita menyambut sabda Allah, kita bernyanyi. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Allah yang Maha Rahim,
Kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang menghantar kami dalam perjamuan rohani ini. Biarlah kami semua yang membawa buli-buli persembahan hidup kami, Engkau isi dengan berkat berlimpah-limpah. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mengerti, dibekali oleh firman. Berkuasalah Engkau di hati kami, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia, itulah yang memberkati setiap hati yang terbuka untuk Tuhan, dan setiap telinga yang setia dengar-dengaran dengan Tuhan berbicara. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan sebagaimana ditetapkan dalam gereja kita dari Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima. Kita membaca mungkin tidak seperti biasa, saya akan pandu. Silakan dulu dibuka Matius 5 ayat 1 sampai ayat 12. Lalu kita nanti di ayat 1 sampai 2 saya membaca. Ya kan? Lalu di ayat 5 sampai ayat yang ke-10 kita membacanya dengan beresponsoria tetapi separuh-separuh. Misalnya nanti saya baca, berbahagialah orang yang miskin, lalu nanti Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sambut, karena mereka lah. Berbahagialah karena mereka lah, kira-kira begitu ya. Jadi tidak seperti biasa pembacaan responsoria atau pembacaan Alkitab hari ini. Saya membaca ayat 1, 2, lalu nanti ayat 3 sampai ayat yang ke-10 kita bergantian tetapi separuh, yaitu setelah saya membaca berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, lalu nanti jemaat menyambut karena merekalah yang punya. Oke. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. berbahagialah orang yang berduka cita, Karena mereka akan dihibur. berbahagialah orang yang lemah lembut, Karena mereka akan memiliki bumi. berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, Karena mereka akan dipuaskan. berbahagialah orang yang murah hatinya, Karena mereka akan beroleh kemurahan. berbahagialah orang yang suci hatinya, Karena mereka akan melihat Allah. berbahagialah orang yang membawa damai, Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kita bersama, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela Dan dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara-saudara, tema hari ini hidup berbahagia dalam Tuhan. Seberapa kali atau kapan Anda terakhir, kan ada lagu Jangan Lupa Bahagia. Ada slogan-slogan juga itu, pamflet-pamflet, ingat jangan lupa bahagia. Kalau BCL ya, Bunga Citra Lestari, tahu kan lagunya Jumbo itu ya? Ingat bahagia
Meski kadang hidup tak baik saja, sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit, luapkan Wow, kenapa takut? Oke ya, kita nyanyikan dulu lagi ya. Ingat, naikkan dikit ya, satu. Ingat bahagia meski kadang hidup tak baik saja, sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit, luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku. Nah, saudara-saudara, maksudnya begini, ada memang fakta bahwa kita hidup menderita. Fakta kita hidup punya pergumulan, tapi jangan lupa ada bahagia. Jadi ada keseimbangan antara ya kita bergumul, ya kita punya persoalan, ya kita punya pergumulan, tetapi di balik itu kita juga yakin ada bahagia. Amin. Itu saudara-saudara maksudnya. Jadi kalau disebut ingat bahagia, jangan lupa bahagia. Ya, kadang-kadang memang kita harus menikmati. Ini kan semester baru ya, udahkah mulai di semester baru ya? Yang kuliah atau yang bekerja sudah sebulan. Kita mulai memasuki fase-fase yang jenuh. Kita mulai memasuki fase-fase yang bisa membuat kita stres. Tetapi harus juga kita melihat bahwa dalam hal-hal tertentu kita juga bisa. Yang belajar teori kepemimpinan, rayakanlah kemenanganmu, sukacitalah, nikmatilah kemerdekaanmu, berbahagialah. Jadi jangan semua kita menjalani hidup ini semua derita, semua masalah. Enggak, perlu juga bahagia. Tetapi masalahnya saudara-saudara, kalau disebut bahagia, apa yang ada di pikiran kita? Mindset kita tentang bahagia bagaimana? Ada orang bilang kalau bahagia itu ada di sini orang sastra ya, yang studi sastra. Ada beda antara joy dengan happy. Ada beda antara sukacita dengan bahagia. Ya, bahagia ada, sukacita bagian dari bahagia. Ada orang menempatkan sukacita, bahagianya itu dengan apa? Oh, keren loh, aku punya IP 3,96. Itu happy, bahagia. Ya, bahagialah, syukurilah. Tetapi apakah itu yang dimaksud? Sebab ada juga perbedaan antara joy dengan happy. Tadi lagu kita yang pertama kan, joyful, joyful. Kami puji dengan riang, joyful, joyful. Bukan happy, enggak. Happy itu yang disebut, Anda yang belajar studi filsafat, biasanya kita semester 4 itu sudah masuk studi filsafat, etika. Jadi studi filsafat katakan begini, ada dalam studi etika moral, kebahagiaan itu ada disebut hedon. Selain hedon, eudaimonia, dua kata. Hedon dan eudaimonia ini sama-sama Yunani. Bukan karena saya pendeta pakai bahasa itu, enggak. Anda yang belajar filsafat, Anda yang belajar etika, itu pasti berjumpa dengan bahasa itu. Happy, joy, hedon, dan juga eudaimonia. Nah, kita akan membedah dulu.
Yang pertama disebut hedonistik, yaitu merasa bahagia ketika dia mendapat nilai mata kuliah yang baik. Ya, saya senang hari ini punya nilai baik. Ya, saya hari ini punya dosen yang baik. Dia bisa happy. Dia bisa bersuka cita karena apa? Aku diterima loh kerja. Oh, gitu. Padahal cuma kerja apa deh? Cuma office boy aja, Mang. Dia bisa happy padahal cuma office boy. Dia bisa happy. Ada orang happy, hedon. Karena apa? Uangnya banyak. Bro, nanti siang kita jumpa di kafenya. Dia bangga, dia senang karena uangnya banyak. Gak tahu uangnya dari mana. Mungkin uang kuliah atau mungkin diminta dari ayah ibunya, jadi dia punya uang. Dia happy karena ada uangnya. Memang ada dalam teori kepribadian kan, kalau uang kita lagi banyak di ATM kita digitnya 3 digit, self confidence kita memang dipengaruhi oleh uang. Ya, itu pasti. Jadi dia happy karena banyak harta, banyak yang dimiliki, tinggi pencapaian pekerjaannya, sukses pekerjaannya. Tetapi saudara-saudara, ketika itu dijadikan ukuran bahagia, dia akan tersiksa. Dia akan tersiksa. Dia akan ambil kan orang-orang yang happy itu gitu. Hedon itu sebentar udah lagi di Brastagi, lagi di entah di mana. Lalu ketika dia punya masalah, berani nggak dia lagi dimarahi mama? Saudara-saudara, maksudnya apa? Agar kita melihat, janganlah menempatkan happy, bahagia itu dengan ukuran seberapa banyak uangmu, seberapa banyak hartamu, seberapa banyak investasimu. Boleh itu menjadi semacam pegangan, tetapi bukan itu ukuran bahagia. Karena harta bisa hancur. Karena harta adalah hiasan hidup semata. Kalau Anda menempatkan kebahagiaanmu dengan uang, dengan harta begitu, ya besok amblas. Lalu besok, kenapa kau? Ya habis uangku. Itulah maksudnya hedon. Lalu terminologi yang kedua, arti yang kedua, yaitu apa? Eudaimonia, yaitu pendirian yang teguh dalam melakukan kebaikan sampai berdarah-darah. Pendirian yang teguh dalam melakukan kebaikan walaupun banyak persoalan. Kalau dalam studi kepribadian, kecantikan ini yang disebut dengan kecantikan inner beauty. Kecantikan dari dalam. Kalau yang pertama tadi cantiknya aja dilihat. Gak ada jerawat, ya mancung, berdirinya bagus, tinggi semampai gitu. Tapi belum tentu inner beauty, belum tentu hatinya bagus, belum tentu hatinya ceria baik. Nah, jadi eudaimonia itulah pendirian yang teguh. Dia memiliki kebaikan gara-gara ada keyakinan. Jadi hidup yang bahagia diukur bukan karena sukses, tetapi pendirian yang teguh. Kerenlah ya ada punya suami begitu, ibu-ibu. Kalau suamimu eudaimonia, berbahagialah kamu bapak punya istri yang eudaimonia, punya pendirian yang teguh. Sampai mati aku mempertahankannya sebagai istriku, sebagai suamiku. Dia punya eudaimonia, maka dia berbahagia. Keren lah ya punya anak-anak mahasiswa. Kalau dia terus belajar, banyak masalah, tapi dia belajar. Itu maksudnya eudaimonia.
dia bisa happy, tetapi dia juga mampu berbahagia. Jadi dua istilah ini, pemahaman ini saudara-saudara, pakailah dua-duanya. Boleh happy, boleh pakai media sosial. Tetapi jangan ukurkan seberapa kali kau dilihat orang di media sosialmu. Nah, ya kan? Ada begitu, sudah dia foto, ditelepon istrinya, "Pak, like lah Pak. Aku nggak ada yang like aku satu hari ini," gitu. Ditelepon suaminya karena dia pikir kalau udah banyak yang like dia bahagia. Enggak, jangan begitu. Jadi happy dan juga joy hari ini kita perhatikan. Jadi saudara-saudara, dengan jalan itu, pemahaman itu, kita akan mudah mengerti Matius 5 ayat sampai 12. Ayat 1 sampai 12. Injil mencatat bahwa Yesus naik ke atas bukit. Dijumpai oleh orang banyak, dijumpai oleh murid-muridnya. Kalau disebut bukit, saudara-saudara, itu bahasa Bataknya Tor. Saya baru baca Tor. Kalau disebut Tor apa? Bukan Tor monitor, lagu Tor monitor ketua katanya. Apa sih lagu itu? Iya kan, kalau disebut Tor jangan pikir Tor monitor ketua, bukan itu. Tor itu bukit, gunung gitu ya. Jadi Yesus naik ke atas bukit. Bagi orang Yahudi masa itu, kalau naik ke atas bukit itu menggambarkan apa? Ingin beribadah, ingin menyembah Tuhan, ingin berelasi dengan Tuhan, ingin bersuka cita dengan Tuhan. Jadi Yesus dijumpai oleh murid-murid itu di atas bukit itu. Lalu dikatakan tadi Yesus melihat. Loh, kalau saya melihat Anda, apa yang ada di pikiran saya? Anda tidak tahu. Kalau saya sebagai seorang manajer sebuah bank, begitu Anda datang ke bank saya, maka mata saya melihat Anda, oh ini nasabah saya. Iya kan? Saya mau membantu Anda, apa arti melihat? Begitu Anda masuk ke bank itu, akan saya bicara dengan baik, mudah-mudahan dia memberi investasinya, menanam sahamnya, oh berapa miliar Pak. Jadi dia melihat, saya melihat Anda ketika saya menjadi di bank itu karena investasi. Ada orang melihat istrinya sebagai apa? Pemuas seks. Ada orang melihat suaminya apa? Wow, pohon uang. Anak-anak mahasiswa ada melihat bapaknya sebagai pohon uang. Pak, uang perlu gitu. Tinggal petik uangnya. Siang malam kerja, tinggal petik uangnya. Itu hanya anak melihat ayahnya sebagai apa? Pohon uang. Perlu uang ambil. Harusnya apa? Anda melihat ayahmu, Anda melihat ibumu sebagai apa? Iya, pohon kebaikan. Tidak hanya uang. Jadi melihat di sini ada motivasi, ada sesuatu. Ini yang disebut dengan melihat dengan empati. Saya kan pernah khotbah di sini. Bagaimana melihat orang? Ada kan triangle face method. Saya pernah khotbahkan di sini, mungkin Anda masih ingat. Melihat orang itu dengan triangle face method, ya dia akan happy dengan kita. Walaupun datang orang punya masalah, datanglah ke gereja. Terus pendetanya pun begini melihatnya. Makin takut jemaat ya. Aku udah punya masalah, pendeta ini matanya pun. Jadi ada triangle face method, melihat orang dengan sudut pandang yang baik. Saudara-saudara, ini belajar ya, yang Anda yang belajar di pemasaran, coba pelajari. Nanti googling lah, kan saya selalu sarankan Anda untuk belajar di Google. Coba googling triangle face method, bagaimana melihat orang dengan baik. Walaupun
Banyak orang itu datang punya masalah, itu yang disebut dengan istilah sekarang wajah yang tertekan, smiling depression. Nampaknya aja dia baik, tetapi hatinya nggak baik. Smiling depression itu biasanya teller bank itu. Padahal sebenarnya dia punya banyak masalah, tapi begitu kita datang, selamat pagi Pak, apa yang bisa saya bantu Pak? Smiling depression. Yesus tahu bahwa mereka punya masalah, walaupun sepertinya mereka bahagia, walaupun sepertinya mereka happy, tapi Yesus tahu bahwa mereka beban hidupnya, membawa masalah, membawa pergumulan, membawa dosanya, membawa pengharapannya. Itu maksud Yesus melihat orang banyak itu. Mereka datang membawa persoalan hidupnya. Kenapa? Pada waktu itu, saudara-saudara, kalau sekarang harga emas 3 juta ya. Siapa yang pebisnis emas di sini? Iya kan? Kenapa bisa harga emas sampai naik begitu? Karena ada itu yang namanya faktor globalisasi. Ada yang mempengaruhi kita sehingga kita harus bertindak seperti ini. Maksudnya begini, waktu itu kerajaan Roma menguasai Palestina. Jadi orang-orang Yahudi dipaksa dengan pajak yang tinggi, dipaksa dengan hal-hal yang tidak baik. Mereka mengalami penderitaan. Jadi gara-gara Roma mereka menderita. Pajaknya tinggi. Wah, saudara-saudara, saya pernah melihat orang berantem sama tukang parkir. Kapan, di mana aturan 5.000 parkir? Katanya. Karena dinaikkan harga parkir dari berapa harga sepeda motor ya. Saya tidak kampanye pajak ini, tidak. Artinya begitu kira-kira. Kalau Anda tiba-tiba bawa motor misalnya dipajak parkir motor 5.000, pasti kau marah. Tapi bagaimana bisa memarahi pemerintah? Jadi orang Yahudi waktu itu mengalami pajak yang tinggi, tapi gak bisa melawan. Jadi mereka mengalami tekanan ekonomi, tekanan sosial. Selain itu tahu saudara-saudara, para pemimpin agama Yahudi di Bait Allah itu pun gak peduli dengan orang-orang miskin itu. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi itu ialah pernah saya mendengar lawak-lawak jemaat begitu. Damai madihamu. Apa kata jemaat? Heping madiam. Itu lawak-lawak itu kan. Seperti itulah kira-kira para pemimpin Yahudi waktu itu. Sehingga apa? Mereka mengalami tekanan batin. Sudah mereka miskin, ditekan lagi. Jadi ada minimal 2 problem yang sangat mengganggu mereka. Yaitu apa? Secara ekonomi mereka dianiaya oleh Roma. Secara kerohanian mereka mengalami kehausan. Mereka haus, mereka dahaga, mereka lapar. Mana yang benar ini? Aku ke gereja kok gak ada jalan keluar hidupku. Mana yang benar ini? Pemerintah kok gak peduli dengan kami. Jadi mereka mengalami itu saudara-saudara. Jadi waktu Yesus melihat, iya orang ini udah miskin. Udah miskin harta, miskin rohani lagi. Jangan-jangan miskin pengetahuan. Maaf. Jadi ketika Yesus melihat itu, disebutlah makarioi, berbahagialah, diberkatilah. Tadi kan saya sudah sebut makario itu eudaimonia, yaitu apa? Pendirian yang teguh, melakukan kebenaran. Loh, orang ini datang ke gereja, orang ini datang ke bukit ini, padahal mereka banyak masalahnya, banyak utangnya, kredit keretanya belum lunas, kredit mobilnya belum lunas, kok mereka bisa datang? Mereka datang membawa pergumulan hidupnya. Maka Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi ini miskin rohani maksudnya.
bukan miskin materi. Memang ada orang bisa kaya secara material, kaya harta tetapi miskin rohani. Kaya harta, miskin rohaninya. Jadi yang dimaksud Yesus dalam miskin rohani, yaitu apa? Mereka sangat membutuhkan Allah. Tuhan, tolonglah kami. Kami nggak mengerti lagi, kemana lagi kami melangkah. Tolonglah kami nggak bisa mencari jalan keluar. Jadi mereka menempatkan dan menggantungkan dirinya. Kalau disebut menggantungkan diri, begitu talinya putus, mereka mati. Jadi mereka disebut miskin, mereka menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi murid-murid yang bersukacita pada masa itu karena disebut Makario. Iya. Walaupun aku rupanya miskin di hadapan Tuhan. Walaupun aku miskin, gak sanggup aku. Gak berani aku datang ke gereja. Kadang-kadang mungkin gak berani ada duduk di depan karena malu. Tapi biasanya dalam biasa ibadah itu orang gak berani datang ke gereja di depan. Aku pendosa besar. Aku pendosa berat. Jadi Yesus bilang enggak, berbahagialah. Berbahagialah. Kau memang miskin rohani, berbahagialah. Engkau telah menggantungkan hidupmu kepada Tuhan. Yang kedua, setelah orang yang menggantungkan hidupnya pada Tuhan, disebut berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita di sini bukan hanya kehilangan biasa, saudara-saudara, begini. Waktu banjir di Tapanuli Tengah, pokoknya banjir-banjiran Desember itulah. Adakah kita merasa begini, kok kayak gini lah pemerintah kami, kok kayak gini lah orang ini menebangi pohon ini, kok kayak gini lah lambatnya pemerintah. Kan itulah namanya berduka cita. Begitu Anda mendengar ada korupsi miliaran-miliaran, orang ini enak kali bisa korupsi, aku makan aja gak bisa. Jadi dia merasa berduka cita karena korupsi itu. Itu maksudnya di sini. Bisa sudah paham kan gitu ya. Sudah paham maksud saya? Ya, yang berduka cita itu bukan kematian maksudnya. Tapi kok beginilah hidup kami ini Tuhan. Kok beginilah nasib Anda kan, saya sudah pernah khotbahkan di sini. Pengangguran di Indonesia 7 juta yang sarjana. Saya selalu doakan Tuhan kok bisa begini. 7 juta, 7,28 juta itu berita CNBC News ya. Saya belum cek berapa sekarang. Per 29 November CNBC News katakan pengangguran sarjana di Indonesia 7,28 juta. Bagi saya itu duka cita. Tuhan mau kemana anak-anak kami ini? Saya berduka cita. Sakit pengangguran itu. Gak ada harganya. Bukan maksud saya saudara-saudara jangan belajar. Kuliahlah terus, belajarlah. Berharaplah kami pun akan terus berdoa agar pemerintah ini lebih membuka peluang kerja. Itu maksud Yesus di sini berduka cita, saudara-saudara. Yesus udah orang ini udah miskin, kok ditindas lagi. Jadi saudara-saudara, mereka yang menggantungkan diri pada Tuhan, yang miskin di hadapan Tuhan itu, mereka suci hatinya, damai hatinya. Jadi orang-orang yang beribadah, yang selalu menggantungkan hidupnya pada Tuhan, nampaklah. Janganlah suka marah-marah. Ya kan? Janganlah. Ya, aku tadi berdoa agar aku tidak marah-marah. Ya, aku tadi berdoa agar bisa aku melakukan pekerjaan. Bagian yang kedua saudara-saudara, yaitu apa? Yesus melihat mereka yang bergantung pada Tuhan itu memiliki ketulusan hati. Kesucian hati.
Jadi mereka membawa damai. Datang ke gereja dengan tulus hati, datang ke beribadah dengan suci hatinya, datang beribadah dengan damai hatinya. Bagian yang keempat, orang yang bergantung pada Tuhan memiliki kekuatan hati, mempertahankan iman. Ya benar ada penganiayaan, ya benar ada godaan. Saya pun tidak tahu benarkah itu, bagaimana membuktikan itu. Kalau mau naik pangkat katanya harus, ya kan? Mempertahankan iman. Enggak mesti digorok lagi leher zaman sekarang, enggak. Dengan sangat halus. Orang kalau mau naik jabatan, ini enggak tahu ya bagaimana membuktikan itu. Karena saya tidak PNS. Jadi orang-orang yang bergantung penuh pada Tuhan, mereka teguh pada pendirian. Kita bernyanyi dulu, nanti kita nyanyikan, jadi hanya ayat 3, Kidung Jemaat 392 ada di nyanyian ini. Hanya ayat 3, aku serahkan diri penuh. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ya, sekarang udah paham kan? Sudah paham? Sudah paham kan? Maksudnya orang-orang yang menyerahkan dirinya pada Tuhan, maka dia berani menghadapi masalah, berani menghadapi tantangan. Ya, ada masalah, ya ada penderitaan, tetapi tidak putus asa, menggantungkan diri pada Tuhan. Tuhan, bantu aku ini. Aku hari ini aku mengerjakan ini terlalu berat bagiku. Bantu aku bagaimana mencari jalan keluar. Jadi saudara-saudara, ucapan berbahagia ini ditujukan juga kepada kita hari ini. Kita hidup penuh dengan luka. Ya, Anda yang belajar psikologi, shadow. Kita punya shadow masing-masing, sedalam mana terserah. Ada yang luka karena ditinggal pacar, ada yang luka karena ayah ibunya berantem, dan sangat menyakitkan. Saya membuat penelitian mengapa ada susah sekarang menikah perempuan di atas 35 tahun. Data saya karena apa? Trauma melihat bapak mamanya berantem. Itu salah satu faktor. Ada luka, gak mau lagi aku sama. Sakit kali kurasa. Mama bapakku berantem tiap hari. Nanti aku diperlakukannya seperti itu. Maka takutlah dia bergaul dengan laki-laki. Aku gak mau lagi kuliah, gak mau. Kenapa? Dosenku itu yang marahan. Maka takutlah dia menghadapi dosen yang seperti itu. Kita banyak terluka. Kita banyak terluka, menyakitkan sekali. Maka heran juga kita, saudara-saudara, kalau ada ya di media, nggak tahu betul nggak media sosial yang pikir saya. Tapi karena media yang saya anggap kredibel, ada anak membunuh ibu, ada ibu nama Riboto bisa sampai hamil Ribotonya. Menyakitkan itu, saudara-saudara. Maka hari ini diserukan kepada kita, bawalah masalahmu itu. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, bawalah setiap kali Anda ke gereja ini,
jangan hanya pikir membawa uangmu itu saja. Jangan kau pikir melemparkan uang saja datang ke gereja ini. Bawalah masalahmu. Katakanlah, Tuhan ini persembahan dari Tuhan. Tuhan ini persembahan dari pemberianmu. Ayahku masih kerja, ayahku masih sakit. Ku berikan, engkau memberkati. Itu maksudnya. Yesus mengundang kita, datanglah. Bawalah masalahmu itu, bawalah persoalanmu. Katakanlah, bantulah aku Tuhan, agar hidupku bisa berbahagia. Sehingga saudara-saudara, kita berbahagia karena kita hidup di dalam Tuhan. Biarlah firman ini memberi kita sebuah identitas dalam kemauan menderita tapi berbahagia. Kita diberi apa tadi? Identitas yang baru sebagai anak-anak Allah. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau menolong kami. Engkau melihat dan mendengar suara batin kami. Kami datang membawa persoalan-persoalan hidup kami. Kami yang masih studi. Seringkali kami menghadapi masalah-masalah itu. Dan juga menganggap itu sebagai hal yang mematikan bagi kami. Tapi hari ini kami diberi semangat baru. Bahwa itu harus kami hadapi. Agar kami bisa menyelesaikan studi kami dengan baik. Di sanalah kami akan menjadi orang yang berbahagia. Kami membawa masalah keluarga kami, suami, istri. Dalam pernikahan yang mudah, seringkali kami tergoda untuk berputus asa. Meninggalkan keluarga. Dan menganggap di luar sana akan lebih bahagia. Tapi kami akan belajar terus, belajar menderita demi suami, demi istri, dan demi anak-anak. Di sanalah kami mendapat kebahagiaan itu. Kami yang membawa pergumulan yang karena kami sampai saat ini belum mendapat pekerjaan yang baik. Tuhan tahu kami bisa putus asa. Bahkan kami bisa bunuh diri. Tapi hari ini Tuhan, bantu kami. Bahwa kami akan berbahagia. Karena Engkau menyertai kami sebagai anak-anak Tuhan. Siapapun di antara kami yang ada di sana, Tuhan, Engkau hiburkan, Engkau kuatkan, Engkau berkati, dan jadilah kami menjadi orang-orang yang diberkati. Sehingga kami melihat kemuliaan-Mu dalam hidup ini. Terpuji termulialah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita bernyanyi dari nyanyian kita. Ku berbahagia 392. Sambil kita mempersiapkan memberi persembahan untuk Tuhan. Sempurna nikmat
surgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita nyanyikan ayat ini hanya perempuan. Hanya perempuan. Ku serahkan diri penuh dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Semua kita. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan memberi persembahan kudus yang terbaik. Biarlah persembahan ini menjadi sarana doa kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercucupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin.
Jemaat kami persilakan untuk berdiri. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih keadilan dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.